KPU Kota Denpasar menyebut hari pertama kampanye bertepatan Galungan jadi momentum baik untuk memulai kampanye pilkada. Rencana moratorium pembangunan villa di Bali bertujuan menata ulang pariwisata Bali, khususnya Bali Selatan. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya, Chandra Kardana. Dan saya Putri Sanjuani, inilah Bali hari ini selengkapnya. Mengawali Bali hari ini, Saudara. Hari pertama masa kampanye Pilkada 2024 bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Ketua KPU Kota Denpasar menilai hal ini sebagai momentum yang baik bagi calon kepala daerah untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Hari Raya Galungan yang merupakan hari raya besar umat Hindu akan menjadi hari pertama pelaksanaan kampanye Pilkada 2024. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggaraini menilai hari pertama masa kampanye yang bertepatan dengan Hari Raya Galungan akan menjadi momentum baik untuk bertemu dengan masyarakat sambil menyampaikan visi dan misi masing-masing. Masa kampanye yang berbarengan dengan Hari Raya juga menjadi pengingat bagi bakal pasangan calon dan seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan di tengah perbedaan pilihan. Ketika tahapan kampanye dimulai atau ada dalam kegiatan perayaan Galungan, Kuningan ya 10 hari itu justru momen yang baik sebenarnya bagi pasangan calon untuk bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ketika ada masa berkumpul kan merupakan hal yang baik untuk bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat, misalnya di Banjar atau di mana melakukan tatap muka atau di rumah-rumah. KPU Denpasar juga terus mendorong kampanye hijau pada pilkada tahun ini. Green Election diharapkan dapat dilaksanakan oleh kedua Bapaslon, baik dengan cara tatap muka langsung, serta penggunaan berbagai media kampanye lain seperti media sosial hingga videotron. Galuh dan Yadi melaporkan. KPU Kota Denpasar kini melakukan verifikasi perbaikan berkas pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Dokumen visi misi menjadi salah satu dokumen yang memerlukan perbaikan. Setelah bakal pasangan calon Bapaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar menyerahkan berkas perbaikan kepada KPU Denpasar pada Minggu siang, KPU Kota Denpasar saat ini kembali melakukan verifikasi terhadap berkas perbaikan. Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggaraini mengatakan, berkas visi misi bakal pasangan calon menjadi berkas yang masih memerlukan perbaikan. Meskipun tidak banyak, perbaikan program kerja diperlukan agar sesuai dengan rencana program jangka panjang daerah RPJPD Kota Denpasar 2025-2030. Sebelumnya, data ini secara keseluruhan telah dinyatakan sesuai oleh Bapeda, namun masih memerlukan sedikit perbaikan. Sementara itu nantinya usai melakukan klarifikasi ke lembaga terkait, pengumuman verifikasi dokumen persyaratan Bapaslon akan dilakukan pada tanggal 13 hingga 14 September 2024. Setelah itu, KPU Kota Denpasar juga akan menerima tanggapan masyarakat terkait hasil verifikasi tersebut. Melalui tahapan tanggapan masyarakat tanggal 15 sampai 18 September itu, kami berharap masyarakat bisa aktif ikut serta mencermati pengumuman terkait dengan dokumen persyaratan calon. Apakah ada dokumen-dokumen yang dianggap mungkin tidak benar atau tidak sah, baik itu terkait dengan latar belakang pendidikan, kemudian juga dokumen-dokumen lainnya terkait dokumen dari pengadilan negeri, misalnya dari Polresta terkait SKCK dan sebagainya. Itu bisa disampaikan kepada kami di KPU Kota Denpasar maupun bisa disampaikan melalui link yang akan kami share kemudian. Sementara itu, pasangan calon wali kota wakil wali kota Denpasar akan ditetapkan melalui rapat pleno tertutup yang akan dilaksanakan pada 22 September 2024. Sehari setelah penetapan akan dilanjutkan dengan tahapan pengundian nomor urut serta masa kampanye 3 hari setelahnya. Galuh dan Yadi melaporkan.
Bawaslu Kabupaten Karangasem terus menggencarkan sosialisasi kepemiluan kepada seluruh komponen masyarakat, termasuk juga kepada sejumlah organisasi masyarakat atau ormas di Karangasem. Nantinya mereka diharapkan dapat ikut serta melakukan pengawasan partisipatif jelang Pilkada tahun 2024. Jelang gelaran Pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karangasem makin intensif mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi melakukan pengawasan terhadap jalannya proses demokrasi. Pihaknya berupaya mengajak organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan agar ikut memantau proses tahapan Pilkada hingga menghasilkan pemimpin sesuai harapan rakyat. Komisioner Bawaslu Kabupaten Karangasem, Azwardi Nata, mengatakan pengawasan yang menggandeng organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan ini lebih menekankan pada pencegahan akan terjadinya potensi pelanggaran dalam proses pilkada. Melalui sosialisasi ini, dirinya berharap seluruh komponen masyarakat semakin peduli dan mau ikut berpartisipasi dalam mengawas Pilkada serentak 2024 mendatang. Minimal dia bisa mengajak pada warga masyarakat Kabupaten Karangasem untuk bersama-sama menggunakan hak pilihnya. Lalu kemudian kita juga mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya dalam soal kepemiluan untuk bisa memberikan materi-materi terhadap apa saja yang perlu kiranya menjadi bahan pokok utama agar masyarakat itu benar-benar menjadikan pemilu ini menjadi pemilu pilkada jujur dan adil. Potensi kerawanan pelanggaran dalam tiap tahapan pilkada sangat besar. Untuk itu, peran serta masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan segala tindak kecurangan maupun pelanggaran sangat dibutuhkan. Putra Widiarsana melaporkan. Pasca pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Kelungkung, alat peraga sosialisasi atau APS marak terpasang di berbagai sudut kota. Menyusul hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kelungkung terus melakukan pemantauan dan pengawasan dengan menggandeng Satpol PP Kabupaten Kelungkung. Alat peraga sosialisasi atau APS kini marak terpasang di berbagai ruang publik Kabupaten Kelungkung. Hal ini pun diatensi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Kelungkung. Pasalnya terdapat ratusan APS yang terpasang dan tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kelungkung. Kendati demikian, Bawaslu Kabupaten Kelungkung belum memiliki kewenangan untuk menindak tegas APS yang terpasang lantaran belum memasuki masa kampanye. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Kelungkung melakukan pengawasan dan pemantauan dengan menggandeng Satpol PP Kabupaten Kelungkung. Selain pemasangannya yang dilarang karena merusak estetika kota, Bawaslu Kelungkung juga menyoroti terkait Kabupaten Kelungkung yang akan melaksanakan Green Campaign atau kampanye hijau yang bebas baliho untuk mengurangi sampah atau limbah APS maupun APK. Tindakan terkait dengan langkah kita, apa yang kita lakukan ketika di saat sudah penetapan pasangan calon ada baliho. Tetapi di hari ini jujur saja kami di Bawaslu secara regulasi masih belum punya acuan atau pedoman untuk melakukan langkah-langkah. Tetapi kami sebagai Bawaslu, karena ini adalah bagian daripada sebuah hajatan pilkada, kami punya tanggung jawab secara moral langkah-langkah yang kami lakukan terutama di strategi pencegahan kami. Sebelum Paslon ditetapkan menjadi paslon pada tanggal 22 September mendatang, seluruh APS wajib diturunkan oleh Paslon maupun partai pendukung Paslon. Ketut Setiawan melaporkan. Untuk pertama kalinya, Saudara, Pilkada Kabupaten Bangli diikuti oleh bakal calon bupati berasal dari luar Bali, yakni Raden Cahyo Adinugroho. Saat ini KPU Kabupaten Bangli masih menunggu petunjuk teknis untuk ketentuan memilih bagi bakal calon bupati tersebut di Kabupaten Bangli. Perhelatan demokrasi dari pemilihan presiden sampai kepala daerah dapat diikuti siapa saja, asalkan berKTP warga negara Indonesia dan memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan. Seperti di Kabupaten Bangli, untuk pertama kalinya pada perhelatan Pilkada 2024 diikuti oleh bakal calon dari luar daerah. Komisioner KPU Bangli Iketut Suwandana mengatakan, dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon Paslon pada Pilkada Bangli,
Pihaknya menerima 3 Bapaslon yang sudah resmi mendaftarkan diri. 1 di antaranya merupakan bakal calon bupati dari luar daerah, yakni Raden Cahyo Adi Nugroho. Hal tersebut diizinkan mengingat yang bersangkutan merupakan warga negara Indonesia. Namun untuk tahapan memilih, nantinya pihak KPU masih menunggu aturan jelas dari KPU RI untuk menentukan bakal calon dari luar daerah harus pindah memilih atau dapat menggunakan KTP untuk memilih di Kabupaten Bangli. Baru diatur itu adalah pemilihnya. Nah, untuk pasangan calon sendiri gitu loh. Karena memang pasangan calon sendiri di dalam aturan itu dinyatakan yang berwarga negaraan Indonesia. Nah, untuk nanti niki juga kami di KPU masih menunggu calon niki apakah bisa menentukan pilihan tanpa menggunakan misalnya pindah domisili dan lain sebagainya. Karena status KTP-nya dia bukan asli kabupaten kita sendiri. Dalam aturan yang ada saat ini belum tercantum syarat bakal calon peserta pilkada yang berasal dari luar daerah untuk memilih di lokasi ia mencalonkan diri. Saat ini baru tercantum pemilih yang akan pindah memilih harus mengurus surat keterangan pindah memilih. Putu Ratna melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng memprediksi dari total daftar pemilih sementara yang terdaftar sebanyak 40% atau hampir setengah dari jumlah pemilih berada di luar Buleleng. Hal ini diperkirakan akibat tingginya mobilitas masyarakat, terutama perihal pekerjaan. KPU Kabupaten Buleleng telah menetapkan daftar pemilih sementara sebanyak 599.577 orang. Meski sementara, KPU Kabupaten Buleleng memprediksi 40% dari daftar pemilih sementara tersebut berada di luar Buleleng. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan partisipasi pemilih pada Pilkada Buleleng mendatang. Menurut Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Komang Dudi Udiana, faktor utama di balik besarnya jumlah pemilih yang berada di luar daerah adalah pekerjaan. Sementara itu, partisipasi aktif dari pemilih sangat diharapkan dalam menentukan arah kepemimpinan Buleleng ke depan. Menggugah masyarakat Buleleng yang ada di luar wilayah Buleleng untuk pulang melaksanakan pemilihan, menyalurkan aspirasi. Sehingga pemimpin yang terpilih ini mempunyai kredibilitas yang tinggi terhadap kebijakan-kebijakan nanti yang akan dihasilkan oleh pemimpin. KPU Kabupaten Buleleng juga akan terus menggelar sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan hak suaranya pada Pilkada Buleleng yang akan digelar 27 November mendatang. Aan Darmawan melaporkan. Masa perbaikan persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati Jembrana sudah ditutup pada Minggu 8 September 2024. Selanjutnya, KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan tahapan persiapan pleno DPSHP di tingkat kecamatan. Dokumen persyaratan kedua bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Jembrana dinyatakan sudah lengkap dan sesuai oleh KPU Kabupaten Jembrana. Di sisi lain, KPU juga masih melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP yang sifatnya masih dinamis. Pasca tahapan perbaikan dokumen, Bapaslon rampung dilaksanakan, Ketua KPU Kabupaten Jembrana Iketut Adi Sanjaya mengatakan, KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan tahapan persiapan pleno DPSHP tingkat kecamatan. Pleno hasil DPSHP tingkat kecamatan ini pun akan dilaksanakan pada Selasa 10 September 2024. Kemarin sudah dilakukan juga serentak rekapitulasi di tingkat desa. Tidak menutup kemungkinan, karena ini kan namanya data pemilih kan selalu dinamis ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada lagi masukan-masukan data pemilih yang baru pada saat rekap di kecamatan. Kemudian entah itu pemilih baru, kemudian juga pemilih yang TMS, sampai nanti kita tetapkan di tanggal 20 menjadi DPT. Sanjaya menambahkan, data pemilih masih bersifat sangat dinamis, sehingga pada proses tahapannya dipastikan akan ada perubahan, mulai dari ada yang tidak memenuhi syarat atau TMS, hingga adanya data pemilih baru.
Menjelang penetapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Gianyar pada 22 September 2024, Polres Gianyar memperketat pengamanan di kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Gianyar. Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar periode 2024-2029 yang kini memasuki tahapan verifikasi daftar pemilih sementara menjadi atensi jajaran kepolisian Resor Gianyar. Pengamanan pun ditingkatkan di kantor KPU dan Bawaslu setempat. Peningkatan pengamanan ini untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pilkada. Kapolres Gianyar AKBP Umar mengatakan hal ini dilakukan untuk menjamin wilayah Gianyar nyaman dan kondusif. Terlebih Gianyar merupakan salah satu destinasi wisata. Untuk pengamanan KPU dan Bawaslu sudah langsung dilaksanakan oleh personil Polres Gianyar, di mana kantor maupun Ketua KPU dan Bawaslu sudah dilaksanakan pengamanan oleh personil Polres Gianyar. Untuk pengamanan di lokasi titik itu hanya bekerja sama dengan personil dari KPU yang dalam hari ini security dari KPU maupun dan Bawaslu. Selain pengamanan kantor dan tempat strategis, Polres Gianyar juga meningkatkan patroli wilayah selama 24 jam melalui operasi Mantap Praja dan Blue Light Patrol di wilayah hukum Gianyar. Wayan Sudarsana melaporkan. Pemerintah Provinsi Bali belum mengeluarkan larangan membuang sampah ke TPA Suwung selama Bali International Airshow. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Om Swastiastu, aingir hajeng sore para pemirsa kecunduk malih sareng titiang Agung Wirasuta. Lan titiang Nena Safira. Ring acara bedalu. Demendadi milu tusek demendadi milu. Ane penting hati statelia. Ane mulia sajemadan. Semangat. Makin rahina somo, pasti ke makin benten bedalu ring TVRI. Sabi niki meliang-liang patut. Oke, matur semua. Dedalu nak ngibur nih. I love you so much, oh my baby. Kita orang sama kedisi. Dede ampun madue. Sampun nampak. Beli magandeng kidong kasmaran nyena yang tresnan beline kapining adi bungan kenah beline. Kita harus selalu peduli dengan alam dan lingkungan kita. Dan ternyata manfaat hutan sangatlah penting bagi kita. Hutan adalah paru-paru dunia. Bagaimana kalau hutan sudah habis? Pohon-pohon sudah habis. Berarti bumi ini kehilangan paru-parunya. Apakah hutan kita akan habis? Kami ingin peduli dan kami ingin menjaga hutan kami.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bali hari ini. Rencana moratorium pembangunan villa atau akomodasi pariwisata sejenis di Bali Selatan direspon oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Menurut Dispar, wacana moratorium pembangunan villa di Bali ini bertujuan untuk menata kembali pariwisata di Bali Selatan. Pemerintah Provinsi Bali baru-baru ini mengusulkan rencana moratorium pembangunan villa di Bali bagian selatan untuk menghentikan masifnya intensitas alih fungsi lahan persawahan di daerah tersebut. Merespon wacana tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun, mengatakan wacana ini memang tengah dalam pembahasan. Menurutnya, pembahasan ini bertujuan menata kembali pariwisata Bali, khususnya Bali Selatan, dan bukan hanya persoalan penghentian sementara pembangunan. Ia menegaskan rencana ini menyangkut sejumlah hal yang memang berkaitan. Cok Bagus Pemayun memaparkan awalnya pemerintah pusat hanya meminta Pemprov Bali untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi, seperti perilaku menyimpang yang kerap dilakukan wisatawan dan kondisi kemacetan di jalan. Padahal pemerintah selama ini sudah berupaya menyosialisasikan aturan do's and don'ts hingga membentuk satuan tugas. Pada akhirnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan akan diadakannya rapat terbatas untuk membahas persoalan-persoalan tersebut. Rapat tersebut rencananya membahas 3 hal, diantaranya pengaturan perizinan online single submission atau OSS agar melibatkan peran tokoh daerah, penghentian alih fungsi lahan sawah menjadi lahan komersil, dan moratorium pembangunan hotel di Bali Selatan. Dengan rencana pemerintah pusat merapatkan 3 isu ini, Pemprov Bali berharap tata kelola pariwisata selanjutnya dapat lebih baik. Selain itu, Cok Bagus Pemayun meyakini bahwa apabila moratorium hotel, penghentian alih fungsi lahan, dan pengaturan perizinan OSS dilakukan, maka pariwisata akan lebih terkendali. Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap warga asing di Bali, termasuk warga asing dengan visa investor yang justru mengambil sektor UMKM di Bali. Di sela-sela kegiatan puncak Festival Kekayaan Intelektual di Werdi Budaya Art Center Denpasar pada Sabtu malam, Menteri Hukum dan HAM Menkumham Republik Indonesia Supratman Andi Aktas mengungkapkan pihaknya telah menerima banyak laporan dari pemangku kepentingan di Bali seperti anggota Dewan, PJ Gubernur Bali hingga pelaku pariwisata terkait ulah warga asing yang dianggap merugikan masyarakat Bali. Untuk itu pihaknya menegaskan akan meningkatkan upaya pengawasan. Selain mengatensi wisatawan barulah yang merugikan dan melanggar hukum, jajarannya juga akan mengawasi lebih ketat warga asing dengan visa investor yang justru melakukan pekerjaan yang merugikan sektor UMKM. Kami sudah minta untuk selalu melakukan pengawasan terkait dengan keberadaan warga negara asing yang memang dari sisi dokumen keimigrasiannya itu mungkin bermasalah dan juga mengganggu keberadaan UMKM di Bali. Menjadi concern kami untuk melakukan pengawasan sebaik-baiknya kepada warga negara asing yang berada di Bali. Supratman Andi Aktas mengaku telah memerintahkan Dirjen Imigrasi dan Kanwil Kumham Bali untuk mengawasi lebih ketat warga asing yang bermasalah di Bali. Pengkajian kembali pemberian visa kedatangan atau visa on arrival bagi WNA harus dilakukan guna mencegah warga negara asing yang bermasalah terus terjadi. Selain itu, seluruh komponen harus terlibat dalam mengawasi keberadaan warga negara asing di wilayah masing-masing. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas akan mengkaji visa kedatangan yang sering diselewengkan warga asing di Bali, mengingat sering terjadi warga asing yang menyalahgunakan jenis visa tersebut. Menkumham juga telah menginstruksikan Dirjen Imigrasi untuk memperketat pengawasan warga asing di Indonesia yang izin tinggalnya bermasalah. Pengamat pariwisata Universitas Udayana Ngurah Widiatmaja mengatakan, VOA menjadi salah satu cara pemerintah memberi ruang bagi WNA untuk berkunjung dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia.
Visa ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari kunjungan sosial, tujuan bisnis, atau sekedar berlibur. Namun kini pemberian VOA harus dikaji kembali berdasarkan potensi pasar mereka, sehingga dapat disaring warga asing yang akan berkunjung ke Indonesia, khususnya Bali. Mengingat WNA yang berulah merupakan oknum yang tidak dapat digeneralisir secara merata. Kadang-kadang yang terjadi memang fenomena di lapangan, banyak wisatawan-wisatawan yang nakal gitu ya, memanfaatkan POE ini sebagai salah satu cara untuk melakukan kegiatan kriminal ya. Tetapi sekali lagi saya harapkan kepada baik itu seluruh stakeholders gitu ya, baik itu pemerintah, masyarakat juga sangat penting perannya untuk sama-sama mengawasi daripada pergerakan orang asing. Karena apa? Kita tidak mengetahui apa motivasi daripada wisatawan datang ke daerah tujuan wisata. Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali selama Januari hingga Agustus 2024, sebanyak 157 WNA dideportasi dari Bali yang tersebar di 3 kantor imigrasi, yakni Singaraja, Ngurah Rai, dan Denpasar. Sedangkan sebanyak 194 WNA lain yang menunggu dideportasi, sehingga masih mendekam di Rudenim Denpasar. Penyebab WNA tersebut dideportasi beragam, mulai dari menyalahgunakan izin tinggal, melewati izin tinggal, dan terjerat kasus kriminal. Made Adi dan Ketut Soekarnate melaporkan. Kontribusi sektor swasta dalam pembangunan Bali ke depan sangat diharapkan di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Namun demikian diperlukan pertimbangan yang panjang setiap mengambil skema atau kebijakan tertentu agar dapat menguntungkan kedua belah pihak. Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah Provinsi Bali menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat bergerak dengan leluasa. Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendrajaya mencontohkan, salah satu dampak terbatasnya fiskal provinsi adalah minimnya perawatan Museum Bali. Selain itu, dalam pembangunan Bali ke depannya, Pemprov Bali mendorong adanya kontribusi swasta, seperti halnya pada proyek kereta bawah tanah Bali Urban Subway. Hal ini karena pemerintah menolak pembiayaan dari investor yang mengharuskan pemerintah mengembalikan pinjaman suatu saat nanti. Menanggapi terbatasnya anggaran Pemda tersebut, pengamat ekonomi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar, Profesor Ide Bagus Raka Swardana mengatakan, terdapat banyak cara atau skema yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau public-private partnership. Bantuan dari pihak swasta ini diharapkan dapat menekan pengeluaran APBN maupun APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik, sehingga pemerintah dapat memanfaatkan anggaran yang ada untuk menjalankan program lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya hal ini merupakan suatu kewajaran sebab beberapa pembangunan di tingkat nasional yang dilakukan pemerintah pusat juga melibatkan pihak swasta. Made Adi Soekarnate melaporkan. Pemerintah Provinsi Bali belum mengeluarkan kebijakan larangan membuang sampah di TPA Suwung selama kegiatan Bali International Air Show berlangsung. Sementara Bali International Air Show akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 21 September 2024. Permintaan larangan membuang sampah selama berlangsungnya Bali International Air Show telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu. Namun demikian, hingga kini pemerintah Provinsi Bali masih belum menetapkan kebijakan larangan pembuangan sampah ke TPA Suwung tersebut. Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Nimade Armadi mengatakan, sampai saat ini belum ada ketentuan larangan membuang sampah di TPA Suwung selama berlangsungnya Bali International Air Show. Jadi terkait dengan pelarangan pembuangan sampah pada saat nanti event Bali International Air Show, sampai saat ini sih belum ada arahan dari pimpinan. Karena kemungkinan nanti pembuangan sampahnya kan di TPA Suwung, sedangkan eventnya kan ada di Ngurah Raya di Tuban. Artinya ada pengaruh apa enggak nanti. Nah itu belum ada arahan. Nanti kalau seandainya nanti ada arahan apakah itu nanti ditutup TPA, sementara nanti akan ada surat kami sampaikan kepada masyarakat. Belum ada. Sementara itu, volume sampah yang dibuang ke TPA Suwung rata-rata mencapai 1.000 ton per harinya. Sedangkan area atau kapasitas TPA Suwung semakin hari semakin menurun.
Untuk itu diperlukan langkah yang tegas dan tepat untuk menuntaskan polemik sampah yang telah berlarut selama puluhan tahun ini. Haris dan Nyoman Bude melaporkan. Komitmen pemimpin daerah sangat diperlukan untuk menuntaskan persoalan sampah di Bali yang hingga kini masih menjadi permasalahan bersama. Untuk itu diperlukan gerakan cepat dan tepat untuk menuntaskan persoalan sampah, terutama sampah residu. Bali sebagai destinasi pariwisata utama Indonesia semestinya menampilkan wajah yang tidak hanya asri dan indah, namun juga mampu menunjukkan tata kelola sampah yang tepat dan berkelanjutan. Sayangnya hingga kini kemajuan pariwisata Bali masih belum seimbang dengan tata kelola sampah yang masih belum optimal, bahkan terkesan tidak serius menangani persoalan ini. Salah seorang pemerhati lingkungan, Ketut Dharma Putra, mengatakan solusi persoalan sampah sangat tergantung pada pemimpin daerah. Oleh karena itu, pemimpin Bali ke depan harus memiliki kepekaan, sekaligus memiliki keberanian dan langkah progresif untuk memberikan solusi tepat bagi persoalan sampah ini. Salah satunya dengan teknologi termal. Dan itu memang harus ada peran pemerintah. Berdasarkan undang-undang tentang pengelolaan persampahan itu Pak ya. Jadi tugas tanggung jawab atau jenderal perang terhadap persampahan itu memang di wilayah kabupaten kota ya. Karena misalnya di kabupaten X ya. Jadi yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah itu adalah bupati di kabupaten X tersebut. Atau kalau dia kota, wali kotanya. Ketut Dharma Putra juga menilai Kabupaten Badung dengan APBD yang berlimpah semestinya telah memiliki teknologi pengelolaan sampah yang tidak saja dapat dijadikan sebagai pusat percontohan, namun juga dapat dijadikan sebagai lokasi untuk belajar dan penelitian terkait pengelolaan sampah di Bali. Haris dan Nyoman Bude melaporkan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem memastikan tidak ada pekerja migran Indonesia asal Karangasem yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Cai kijo nih ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin guin jani nengot. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen? Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, adi mebah? Jak bongol kuping waulian sewai uyak pil duen. Adi gitu? Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan. Adopis nih nengut. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Bah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, coba. Wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang. Apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bali hari ini.
Menyikapi adanya sejumlah pekerja migran Indonesia asal Bali yang diduga menjadi korban TPPO di Myanmar, Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kabupaten Karangasem langsung melakukan pengecekan. Hingga saat ini Disnaker Kabupaten Karangasem memastikan tidak ada PMI asal Karangasem yang menjadi korban TPPO. Sejumlah pekerja migran Indonesia atau PMI yang 2 diantaranya berasal dari Buleleng, Bali, disekap dan diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar. Menyikapi laporan tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem bekerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI dan kawan PMI langsung melakukan pengecekan terkait kemungkinan adanya PMI asal Karangasem yang ikut menjadi korban TPPO. Berdasarkan hasil pengecekan, dipastikan tidak ada PMI asal Karangasem yang menjadi korban TPPO. Namun demikian, pasca mencuatnya kasus PMI yang menjadi korban TPPO, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem bersama BP2MI memperketat pengawasan pengiriman PMI ke sejumlah negara. Sejauh ini kami selalu berkoordinasi dengan BP3MI. Dari data yang juga disampaikan, memang sampai saat ini kita di Kabupaten Karangasem, jadi belum ada yang terdengar atau muncul kasus TPPO. Terkait dengan pengawasan maupun penempatan, jadi kita selalu berkoordinasi dengan pihak BP3MI. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem bersama BP2MI juga menggiatkan sosialisasi terhadap calon pekerja migran agar mengikuti prosedur dan memilih agen-agen penempatan resmi. Hal ini lantaran sebagian besar PMI yang terlibat kasus hingga menjadi korban TPPO berangkat menggunakan visa liburan untuk bekerja di negara tertentu. Andi Hussein melaporkan. Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN Galungan dan Kuningan terdapat potensi peningkatan resiko inflasi, terutama pada 3 komoditas seperti beras, daging babi, dan cabai rawit. Kenaikan harga berbagai komoditas menjadi hal yang kerap terjadi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Galungan dan Kuningan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Suryadimaja mengatakan, untuk Galungan dan Kuningan tahun ini terdapat potensi peningkatan risiko inflasi pada sejumlah komoditas seperti beras, daging babi, dan cabai rawit. Menurutnya, beras merupakan salah satu komoditas dengan bobot tertinggi menghadapi tantangan seperti penurunan luas panen, pengiriman gabah keluar Bali, dan ketersediaan beras yang cenderung defisit saat arus kedatangan wisatawan tinggi di tengah belum optimalnya Rice Milling Unit atau RMU di Bali. Untuk memitigasi risiko tersebut, rapat koordinasi menyepakati beberapa langkah tindak lanjut dalam rangka strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Di sisi ketersediaan pasokan, kerjasama antar daerah akan ditingkatkan untuk menjamin pasokan dengan harga kompetitif, serta mendorong pengembangan ekosistem ketahanan pangan dan Perumda sebagai off-taker melalui contract farming. Gerakan tanam pangan cepat panen atau Genta Panen akan dilanjutkan untuk meningkatkan pasokan pangan di tingkat rumah tangga, serta penanaman padi varietas unggul di lahan marginal dan pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produktivitas. Dari sisi keterjangkauan harga, TPID Sebali sepakat untuk melanjutkan operasi pasar dan bazar pangan murah secara lebih masif dengan melibatkan Perumda, Perumbulog, dan pemerintah daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar memastikan harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Galungan masih stabil. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar usai melakukan pemantauan rutin di beberapa pasar rakyat di Kota Denpasar. Jelang Hari Raya Galungan, pemerintah Kota Denpasar mulai memantau pergerakan harga kebutuhan pokok. Dari pemantauan tersebut didapat harga bahan pokok masih stabil seperti bumbu dapur, beras, telur, dan sebagainya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, Ninyoman Sri Utari mengatakan, sesuai hasil monitoring yang dilakukan setiap hari di 4 pasar besar di Kota Denpasar, yakni Pasar Badung, Pasar Kreneng, Pasar Agung, dan Pasar Nyanggelan, sampai saat ini harga kebutuhan pokok masih stabil. Pertama ada laporan
lokasi untuk laporan SP2KP, ada 4 lokasi pasar, Pasar Agung, Pasar Kereneng, Pasar Badung, dan Pasar Nyanglan. Itu untuk laporan SP2KP ke Kemendak. Sedangkan untuk Sigapura itu ke Provinsi Bali ada 5 pasar ditambah dengan Pasar Ketapian. Nah, itu dilakukan rutin setiap hari laporan-laporan itu. Sri Utari menambahkan dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Galungan di Kota Denpasar, pemerintah Kota Denpasar akan menggelar pasar murah. Penyelenggaraan pasar murah ini akan dilaksanakan sebanyak 8 kali dan akan dilanjutkan hingga Hari Raya Kuningan. Pasar murah ini bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jelang Hari Raya dengan harga yang lebih terjangkau. Sugiyarte melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsa mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah, Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu. Saudara, penjabat Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya mengapresiasi raihan medali para atlet PON Bali yang telah berhasil masuk 3 besar. Saat ini Bali telah mengoleksi 3 emas, 2 perak, 8 perunggu. Atlet PON Bali saat ini telah berhasil mengumpulkan 3 medali emas, 2 perak, dan 8 perunggu pada PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Penjabat Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya yang turut hadir langsung di Banda Aceh sangat mengapresiasi raihan medali atlet Bali pada PON tahun 2024. Menurutnya, posisi Bali yang masuk 3 besar saat ini merupakan hal yang luar biasa. Dirinya meyakini Bali mampu memenuhi target 45 medali emas. Terlebih Bali memiliki atlet panjat tebing yang telah berlaga di Olimpiade Paris. Yang jelas saya datang kemari senang sekali. Saya dapat laporan dari Ketua KONI semua sudah berjalan dengan baik. Atlet juga bersyukur sekali Bali sampai saat ini mendapat
3 emas. Luar biasa tuh. Belum mulai sudah dapat 3 emas, 2 perak dan 4 perunggu. Ini luar biasa dan tidak ada sama sekali saya mendengar permasalahan terkait kesiapan akomodasi dan sebagainya. Itu harus antisipasi. Bali berhasil meraih medali emas dari cabang olahraga kriket nomor T20 kategori putra dan putri serta cabur balap sepeda. 1 medali perak dari cabur kriket putri, serta 1 medali perak lainnya dari cabur balap sepeda. Sementara 2 perunggu dari cabur paramotor, 1 perunggu dari balap sepeda, 1 perunggu dari cabur renang, 1 perunggu dari sepak takraw, 2 perunggu dari muay thai, dan 1 perunggu dari cabur kriket. Sutarno melaporkan. 188 atlet akan berkompetisi di cabang olahraga panjat tebing mewakili 26 provinsi di Indonesia. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 30% dibandingkan dengan jumlah atlet pada PON Papua lalu. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yeni Wahid menyebutkan bahwa jumlah atlet yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara meningkat. Menurutnya jumlah atlet yang berlaga di PON Aceh Sumut mengalami peningkatan sekitar 30% dibandingkan saat PON Papua. Yeni Wahid menyoroti bahwa antusiasme yang tinggi terhadap olahraga panjat tebing saat ini sangat menggembirakan. Hal ini merupakan keberhasilan Indonesia pada Olimpiade Paris yang terus membangkitkan minat dan perhatian dari masyarakat maupun pemerintah. Menurutnya PON adalah ajang yang sangat penting untuk mengukur kemampuan dan perkembangan atlet di tingkat nasional. Dan Bali ini akan menjadi destinasi untuk World Cup panjat tebing tahun depan. Kebetulan kita dari Federasi Nasional sudah bidding ya ke Federasi Internasional dan sudah mendapatkan hak untuk menyelenggarakan kejuaraan internasional. Nah, sebetulnya Federasi Internasional maunya di Jakarta lagi, tapi kita mau mendorong untuk ke Bali. Nah, sehingga pasti dibutuhkan fasilitas, dibutuhkan sarpras, sarana prasarana. Nah, ini Mei tahun depan, masih ada waktu lah ya. Cabang olahraga panjat tebing pada PON 21 Aceh Sumut mempertandingkan 16 nomor, diantaranya yang telah berjalan yakni Combine Putra dan Putri, serta Speed Relay Putra dan Putri. Pertandingan cabang olahraga panjat tebing diikuti sebanyak 26 provinsi yang mengirimkan total 188 atlet, terdiri dari 103 atlet putra dan 85 atlet putri. Saudara, Wastra Indonesia dibawakan para model busana secara apik dalam peragaan Busana Bali 2024 Cultural Vibes di kawasan wisata Pantai Kuta. Peragaan busana ini menjadi salah satu cara efektif bagi puluhan desainer ternama Indonesia untuk memperkenalkan produk Indonesia ke pasar internasional dan menjalin kolaborasi dengan desainer luar negeri. Undangan dimulai laras kita. Penggeret bendera adalah menekankan bahwa pengibaran bendera kontingen menandai kesiapan semua kontingen untuk bersaing secara sportif dan menunjukkan semangat kebersamaan. PJ Gubernur Aceh menyebut hal ini merupakan momentum bersejarah yang menandai awal dari PON ke-21 tahun 2024. Upacara pengibaran bendera kontingen ini bukan sekedar seremoni sebat belaka, tapi merupakan simbol dari semangat persatuan, kebanggaan, dan komitmen kita dalam dunia olahraga. Ini adalah manifestasi dari keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, namun kita adalah satu juga, Bhinneka Tunggal Ika. Sekda yang akan memberikan rasa bangga. Safrita menambahkan bahwa meskipun bendera-bendera provinsi berbeda, namun semuanya bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Acara ini diharapkan dapat menjadi contoh inspiratif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, serta meningkatkan potensi olahraga di Indonesia. Silakan pula kibarkan prestasimu.
Dan saudara, Wastra Indonesia dibawakan para model busana secara apik dalam peragaan busana Bali 2024 Cultural Vibes di kawasan wisata Pantai Kuta. Beragam busana ini menjadi salah satu cara efektif bagi puluhan desainer ternama Indonesia untuk memperkenalkan produk Indonesia ke pasar internasional dan menjalin kolaborasi dengan desainer luar negeri. Berbagai acara budaya yang menarik berlangsung di Pulau Dewata, Bali tahun ini. Salah satunya adalah peragaan busana bertajuk Bali 2024 Cultural Vibes. Peragaan busana ini melibatkan tidak kurang dari 25 desainer senior ternama Indonesia, meliputi Itang Yunaz, Corey Kastubi, Barli Asmara, Tina Gondo Kusumo, Arunikara, Leni Hartono, dan desainer lainnya yang menampilkan beragam model busana dengan kain tradisional Indonesia. Kain tradisional dibawakan para model busana secara apik dalam peragaan busana yang diadakan Puri Indonesia dan Liga Talent Indonesia ini dan telah diolah para desainer menjadi busana modern tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Salah satu sorotan adalah koleksi kain tenun yang dipadukan dengan desain kontemporer, menciptakan busana yang elegan dan berkelas. Dalam kesempatan kali ini, kami membawa para desainer senior Indonesia yang mana kami bawa langsung dari Indonesia sebanyak 25 senior desainer yang mana akan kami tampilkan dalam acara selama 2 hari. Dan ini mungkin yang terbesar kumpulnya model-model senior yang sudah lama. Zaman saya masih show dulu, sekarang sudah kumpul kembali di Bali. Kita akan memberikan show yang luar biasa. Harapan saya adalah bagaimana 2 hari ini menjadi hal yang terbaik buat warga Bali, melihat fashion yang kita bawa ke Bali dan mudah-mudahan menjadi yang terbaik yang pernah kita buat di Bali. Seperti itu. Peragaan busana ini mendorong kain tradisional Indonesia semakin dikenal dan dihargai di kancah internasional, serta membuka peluang bagi para perajin lokal untuk terus berkarya dan berinovasi. Melalui kegiatannya ini, para desainer dan pegiat busana berharap dapat lebih mengenalkan kebudayaan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat mode dunia. Indra Wijaya melaporkan. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 10 September 2024 yang akan disampaikan Perakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Rizky Dwi Saputro. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca di wilayah Bali untuk hari Selasa tanggal 10 September 2024. Di mana secara umum di wilayah Bali masih cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Bali. Kemudian untuk suhu udara akan berkisar pada 22 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk angin akan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 36 km per jam. Untuk peringatan ini tetap waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kita kembalikan ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Demikian Bali hari ini, saudara. Siaran TVRI Bali dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.